Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah hari ini? Semoga selalu sehat. Kembali lagi dengan saya Ustadz Ahmad. Sebelum pembelajaran bahasa Arab dimulai, kita sama-sama berdoa yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, teman-teman, hari ini kita sudah ada di tema 5. Ya, sudah ada di tema 5 dan subtema 3. Apa teman-teman? Temanya yaitu wirausaha dan subtemanya ayo belajar berwirausaha. Sebelum ke materi, Ustaz Ahmad akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sesungguhnya makanan yang paling baik bagimu adalah yang diperoleh dari hasil usahamu. Dan sesungguhnya makanan yang terbaik bagi anak-anakmu adalah hasil usahamu. Nah, dari firman Allah dan hadis tersebut, maka bisa disimpulkan manusia itu harus berusaha atau berwirausaha. Nah, apa itu wirausaha? Yaitu suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian menyusun, mengatur, lalu bisa mengambil resiko dan sebagainya. Ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk mengembangkan usaha yang diciptakan untuk memperoleh keuntungan. Ya. Nah, dari berwirausaha ini itu ada beberapa manfaatnya. Apa saja? Yaitu antara lain, yang pertama bisa menyebarkan dan membudayakan semangat wirausaha dalam masyarakat. Ya, contohnya, misalkan di masyarakat suatu usaha, misalkan ada budidaya ikan. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha. Lalu yang kedua, manfaatnya yaitu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, misalkan dalam suatu daerah hasil pertaniannya padi. Nah, ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Lalu yang terakhir yaitu memanfaatkan dan mengembangkan potensi seseorang secara maksimal. Itulah belajar berwirausaha, manfaatnya seperti itu. Antara lain yang sudah Ustaz Ahmad jelaskan tadi ya, itu untuk manfaatnya. Nah, lalu untuk materi hari ini ya, untuk materi bahasa hari ini yaitu tentang aqsamul kalimah atau jenis-jenis kata. Nah, jenis-jenis kata ini tentunya dalam bahasa Arab. Nah, ada apa saja jenis-jenis kata dalam bahasa Arab? Yuk kita simak sama-sama ya. Nah, dalam bahasa Arab, jenis kata terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kita tahu yang namanya isim. Ya. Apa pengertian isim? Isim yaitu adalah lahu makna walaysa lahu zaman, atau kata benda, dengan kata lain kata benda. Nah, ia mempunyai arti atau isim mempunyai arti namun tidak mempunyai zaman atau waktu. Ya, zaman itu bisa diartikan dengan waktu. Contohnya seperti apa? Seperti manusia, ya, hewan, tumbuhan, benda mati, yaitu termasuk semuanya isim. Contohnya yaitu manusia atau nama, misalkan Muhammadun, ya, itu termasuk isim. Ada lagi qalamun
artinya pena, juga isim. Nah, itu untuk isim ya. Jadi ada beberapa ciri seperti misalkan tadi ya Muhammadun atau nama seseorang. Ada lagi misalkan ditambahin huruf alif lam juga nanti jatuhnya isim. Nah, seperti yang Ustaz Ahmad tadi jelaskan tentang isim ya, nanti bisa lebih jelas nanti Ustaz Ahmad akan memberikan contoh mana yang isim, fiil dan huruf. Lalu yang kedua, jenis kata yang kedua yaitu ada yang namanya fiil. Fiil kalau dalam bahasa kita itu atau dalam bahasa Indonesia artinya itu kata kerja. Ya, dengan makna lain kata kerja. Nah, apa yang disebut fiil? Lahu makna wa lahu zaman. Nah, fiil ini mempunyai arti dan juga mempunyai waktu atau mempunyai zaman. Contoh, fiil ini dibagi menjadi 3 teman-teman ya, yaitu fiil madhi atau terkait dengan waktu yang lampau atau sesuatu yang sudah dikerjakan atau sudah masa lalu ya. Contoh, qoro'a. Qoro'a itu maknanya atau artinya yaitu membaca. Nah, qoro'a berarti sudah membaca. Nah, lalu yang kedua ada jenis fiil mudhari atau sesuatu waktu yang sedang dilakukan dan akan datang ya, sesuatu yang sedang dilakukan atau akan datang. Nah, contohnya ini masih sama tentang qoro'a ya. Kalau tadi qoro'a fi'il madhi sudah membaca ya. Kalau fi'il mudhari yaqra'u itu sedang membaca atau nanti akan membaca sama ya. Yaqra'u sedang membaca, berarti waktu yang sekarang atau waktu yang sedang berlangsung. Itu untuk fi'il mudhari. Lalu yang terakhir yaitu ada fi'il amr, al-amru ya, atau kata kerja dalam bentuk perintah ya. Ini biasanya ditandai dengan huruf alif. Iqra'u, bacalah ya. Ini termasuk fi'il yang dalam bentuk perintah ya. Jadi ada 3 fi'il yaitu fi'il madhi atau sesuatu yang sudah dilakukan, fi'il mudhari sesuatu yang sedang dilakukan, lalu yang terakhir atau C yaitu fi'il amr atau perintah. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu ada al-harf. Jadi yang pertama tadi ada isim, yang kedua ada fi'il, dan yang ketiga ada al-harfu atau huruf. Ya. Nah, apa arti huruf? Yaitu laisa lahu ma'na illa fil jumlah. Ya, huruf tidak mempunyai makna atau tidak mempunyai arti kecuali jika huruf tersebut terdapat di sebuah kalimat. Ya, contoh an, qad, fi, nah, seperti itu. Nanti Ustaz Ahmad jelaskan lebih lanjut ya. Jadi untuk kesimpulannya yaitu dalam bahasa Arab ada 3 ya teman-teman jenis kata. Yang pertama ada isim, ada fiil. Yang isim contohnya Muhammadun, qalamun, banyak ya. Al-madrasatu juga contoh isim, jadi nama. Al-faslu, kelas. Al-madrasatu, sekolah. Jadi nama-nama benda juga termasuk isim. Lalu ada fi'il ya. Fi'il tadi dibagi menjadi 3, ada fi'il madhi atau waktu yang sudah berlalu atau masa lampau, fi'il mudhari waktu yang sedang berlangsung, dan yang terakhir fi'il amr atau kalimat perintah. Dan yang terakhir ada huruf ya. Huruf ini tidak mempunyai arti tapi bisa mempunyai arti jika terdapat dalam sebuah kalimat. Nah, manfaatnya atau ibrahnya apa teman-teman dalam belajar jenis kata? Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui apa saja jenis-jenis kata dalam bahasa Arab ya. Tadi ada isim, fi'il dan huruf. Lalu yang kedua, dapat menentukan jenis kata dalam bahasa Arab ya. Ketika membaca, teman-teman membaca teks bahasa Arab, oh ini termasuk fi'il, ini termasuk isim, dan ini termasuk huruf. Dan yang terakhir yaitu berlatih mengucapkan jenis kata dalam bahasa Arab. Nah, Ustaz Ahmad akan jelaskan untuk contohnya ya.
Contoh ketika kita mencari isim, fiil dan huruf dalam bahasa Arab. Contoh taqra'u, ya. Tadi maknanya taqra'u apa? Qara'a. Nah, taqra'u termasuk fiil. Ya, taqra'u termasuk fiil. Ini ya, teman-teman. Ya, termasuk fiil. Tadi kan qara'a, kalau qara'a juga fiil, taqra'u termasuk fiil mudhari termasuknya. Lalu yang kedua ada Al-Qur'ana. Ada Al-Qur'ana. Nah, ini termasuknya apa teman-teman? Al-Qur'ana termasuk isim. Karena Quran ya termasuk benda. Lalu ciri-ciri yang kedua kemasukan huruf alif lam ya yaitu ya Al-Qur'ana. Jadi termasuknya isim. Jadi taqra'u tadi fiil, Al-Qur'ana isim. Lalu yang kedua fi. Ini fi ya. Fi ini termasuk huruf. Nah, jadi contoh huruf tuh banyak ya, ada fi, ila, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu di dalam, terus di depan. Jadi contoh-contoh seperti itu ya. Terus ila ya, aka, ila dan sebagainya, ala di atas, fauqu di bawah, seperti itu. Lalu al-masjidi ya, al-masjidi ini termasuk isim karena masjid ya, nama sebuah nama. Lalu yang ketiga ada kemasukan huruf alif lam juga. Ini juga termasuk isim atau lalu yang selanjutnya ada contoh lagi, ana akhruju minal baiti. Ayo, yang termasuk isim mana? Ya, ana termasuk isim karena menunjukkan ke saya. Nah, ini akhruju maknanya keluar ya. Akhruju sedang keluar ya. Maaf, akhruju telah keluar atau sesuatu yang sudah dilakukan. Berarti ana akhruju, saya sudah keluar dari minal baiti. Minal artinya mina, artinya itu dari ya, mina. Nah, berarti ini termasuk huruf. Lalu yang terakhir al baiti, ini termasuk isim. Jadi ana isim, akhruju ini fiil ya, tadi akhruju minal baiti, mina itu huruf, al baiti isim. Nah, itu untuk cara menentukan isim, fiil dan huruf. Nah, untuk proyeknya teman-teman, jadi teman-teman bacalah kalimat di bawah yang 1, 2, 3 itu. Lalu teman-teman tentukan mana yang termasuk isim, fiil dan huruf ya. Contoh misalkan itu nahnu, nah itu termasuk isim atau fiil atau huruf. Nah, nanti teman-teman untuk prosedurnya, silakan teman-teman jawab mana saja kata-kata tersebut yang menunjukkan isim, fiil dan huruf. Kemudian untuk proyeknya teman-teman ditulis dalam buku tulis. Nah, setelah ditulis dalam buku tulis lalu difotokan hasil proyek teman-teman, kemudian dikirim melalui Classroom. Ya. Untuk materi ini cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi tersebut ya. Teman-teman tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari Ustaz Ahmad cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.